kitab itu berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Ezra membuka kitab di depan mata seluruh umat karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang. Pada waktu kitab itu dibuka, semua orang bangkit berdiri. Lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang Maha Agung, dan semua orang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Bagian-bagian dari kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas sehingga bacaan difahami. Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu, dan Imam Ezra, ahli kitab, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang, berkata kepada mereka semua, "Hari ini adalah hari kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kalian berduka cita dan menangis." Karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat. Lalu berkatalah ia kepada mereka, "Pergilah kalian, makanlah sedap-sedapan, dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak menyediakan apa-apa, karena hari ini adalah hari kudus bagi Tuhan kita. Jangan kalian bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh kita tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Kalian adalah tubuh Kristus dan kalian masing-masing adalah anggotanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di tengah kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh saudara-saudara yang bersemurah adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu setelah
menyelidiki dengan seksama segala peristiwa itu. Dari awal mulanya aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur untukmu. Dengan demikian engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Sesudah dicobai oleh setan di padang gurun, Yesus dalam kuasa Roh kembali di Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Selama di situ Ia mengajar di rumah-rumah ibadat, dan semua orang memuji Dia. Lalu Yesus datang juga ke Nazaret, tempat Ia telah dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, Ia masuk rumah ibadat. Ia berdiri hendak membawakan bacaan dari kitab suci. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya. Setelah membukanya, ia menemukan teks berikut ini. Roh Tuhan ada padaku, karena Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan memberikan penglihatan kepada orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, dan untuk memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah tiba. Kemudian Yesus menutup kitab itu, mengembalikannya kepada petugas, lalu duduk. Mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Yesus mengajar mereka, katanya, pada hari ini terpenuhilah kata-kata kitab suci ini, sewaktu kamu mendengarnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Marilah kita berdoa kepada Bapa di surga. Bagi gereja umat Allah, gereja dipanggil untuk menunjukkan belas kasih Bapa kepada setiap orang, terutama mereka yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan berbeda kemampuan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi masyarakat kita, saat ini terdapat masalah-masalah sosial kemasyarakatan di sekitar kita, di mana martabat pribadi manusia kurang dihargai, kepentingan bersama dikalahkan oleh kepentingan pribadi dan kelompok. Bapa, berkatilah masyarakat kami agar selalu peka terhadap keprihatinan kemanusiaan secara lebih luas dibandingkan dengan kepentingan pribadi dan golongan. Tumbuhkanlah kesadaran dalam masyarakat kami akan pentingnya kerukunan dan kebersamaan dalam menjalani kehidupan di zaman ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para orang tua zaman ini menghadapi tantangan berat dalam tugas dan tanggung jawab mendidik serta mempersiapkan masa depan anak-anak mereka. Bapa, terangilah para orang tua dengan sabda-Mu dan teguhkanlah iman mereka agar dengan tekun dan setia mengusahakan dan memilih lingkungan pendidikan yang baik bagi anak-anak mereka. Semoga masa depan mereka dan bumi seisinya semakin sesuai dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita sendiri, kita memerlukan keyakinan akan kasih setia Tuhan yang senantiasa dilimpahkan kepada kita dan memampukan kita melaksanakan tugas perutusan kita dengan penuh iman. Bapa, bukalah hati kami agar kami semakin meyakini penyertaan-Mu dalam kehidupan kami dan mampu melaksanakan tugas perutusan kami dengan penuh tanggung jawab. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.